Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin nastar lagi, tapi kali ini dengan cara tepungnya dikukus. Katanya kalau tepungnya dikukus terlebih dahulu, tekstur nastarnya jadi lebih lembut dan lebih chewy. Nanti akan aku bandingkan dengan nastar aku sebelumnya yang tepungnya tanpa perlakuan dikukus maupun disangrai. Kira-kira lebih lembut dan lebih chewy yang mana? Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan tepungnya terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Tepungnya aku masukkan ke dalam wadah tahan panas atau stainless steel, di mana wadahnya aku alasi dengan serbet bersih. Nah, selanjutnya ini kita tutup dari sisa-sisa kainnya. Kemudian ini akan kita kukus. Pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya ya sampai beruap. Nah, ini kukusannya udah cukup beruap. Selanjutnya kita masukkan tepungnya. Kukus tepung dengan api sedang aja selama kurang lebih 30-40 menitan. Di proses pengukusan ini awalnya aku kira tepungnya itu bakalan basah. Tapi ternyata setelah kurang lebih 30-40 menitan dikukus, selanjutnya ini kita keluarkan dulu tepungnya dari kukusan. Di permukaan kain ini aku lihat nggak ada tetesan air, dan kalaupun ada, tetesannya juga cuma sedikit. Dalam keadaan tepung masih panas-panas, langsung aja ini kita buka kainnya. Dan setelah dibuka, ini bisa terlihat tepungnya itu cukup memadat ya, dan di sini tepungnya itu terasa agak kering. Nah, dalam keadaan tepung masih sangat panas, langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah atau loyang yang ukurannya cukup besar. Di sini bisa terlihat tepungnya itu terlihat menyatu dan agak keras. Hancurkan tepung dengan menggunakan sendok. Proses penghalusan tepungnya sendiri nggak terlalu sulit karena tepungnya masih bisa untuk dihaluskan. Lakukan sampai semua tepungnya halus. Dan kalau udah cukup halus, ini bisa kita diamkan dulu sampai suhunya turun atau dingin. Bisa diperhatikan tekstur dari tepungnya, menurutku ini agak kering dibandingkan dengan tepung sebelumnya yang belum aku kukus. Pas aku sentuh, teksturnya agak sedikit bergerindil karena ada beberapa yang belum halus. Dan kalau suhu tepungnya udah cukup dingin, langkah selanjutnya tepung ini akan kita saring. Tepung wajib banget kita saring terlebih dahulu karena tepungnya itu masih ada beberapa yang masih bergerindil. Nah, ini setelah kita ayak atau kita saring, ternyata di bagian dasarnya itu masih ada beberapa tekstur tepung yang bergerindil. Hal ini bisa kita coba bantu menghaluskannya dengan menggunakan sendok. Lakukan hal yang sama sampai semua tepungnya kita saring atau kita ayak supaya nantinya lebih gampang saat proses pengadukan. Dengan cara tepungnya dikukus terlebih dahulu memang sedikit agak ribet ya teman-teman karena ada proses pengukusan, kemudian ada proses penyaringannya seperti ini. Dan setelah semua tepungnya kita ayak atau kita saring, ini bisa kita sisihkan sebentar tepungnya dan lanjut kita akan membuat adonan nastar. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian aku siapkan juga percampuran antara 100 gram butter dan 150 gram margarin. Butter aku gunakan lebih sedikit daripada margarin karena aku pengen tahu apakah nanti tekstur nastarnya lebih lembut jika menggunakan sedikit butter. Masukkan butter ke dalam wadah. Kemudian tambahkan dengan margarin. Selanjutnya aduk dengan balon whisk atau bisa juga menggunakan mixer, tapi kalau misalnya di mixer, pemixerannya cukup 1 menitan aja. Di awal-awal memang sedikit agak susah ya pencampuran butter dan margarin ini, tapi lama-lama teksturnya ini akan lebih lembut dan sedikit pucat. Nah, kalau udah creamy, lembut, dan warnanya sedikit pucat, kita hentikan proses pengadukan. Selanjutnya kita tambahkan dengan 65 gram gula halus. Aduk kembali sampai tercampur rata, dan di sini pengadukannya nggak perlu terlalu lama ya, asalkan udah rata kita hentikan proses pengadukan. Lanjut tambahkan dengan 3 butir kuning telur. Kuning telur ini akan kita masukkan satu persatu ke dalam adonan sambil kita aduk dengan balon whisk. Setelah telur pertama masuk, aduk dengan balon whisk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan telur berikutnya, aduk kembali dengan balon whisk sampai tercampur rata, dan kita tambahkan sampai telur yang terakhir. Yang perlu diingat adalah pengadukannya nggak perlu terlalu lama, asalkan telurnya udah tercampur rata, kita hentikan proses pengadukan. Sesekali rapikan bagian samping-samping wadah supaya bisa terjangkau balon whisk. Tambahkan dengan 15 gram susu bubuk, aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah rata, selanjutnya tambahkan dengan 375 gram tepung terigu protein sedang.
Jadi tepung yang sudah kita kukus tadi kemudian disaring, kemudian ditimbang sebanyak 375 gram. Masukkan tepung sambil diaduk dengan balon whisk. Ini boleh banget dimasukkan secara bertahap supaya pengadukannya lebih mudah atau bisa juga dimasukkan langsung. Kalau udah mulai susah diaduk pakai balon whisk, selanjutnya aduk dengan spatula. Sebaiknya jangan langsung diaduk menggunakan tangan yang bersih ya, karena nanti suhu dari tubuh kita akan tertransfer ke dalam adonan, sehingga adonannya nanti cepat panas dan gampang melebar. Dan kalau udah mulai susah diaduk pakai spatula, baru kita aduk manual dengan tangan yang bersih dan diaduknya cukup sampai tercampur rata aja. Dan karena adonannya masih terlalu lembek, aku tambahkan dengan 25 gram tepung terigu protein sedang yang sudah kita kukus tadi. Biasanya dengan menggunakan 375 gram tepung terigu protein sedang, ini udah cukup kalis ya adonannya, tapi ternyata dengan menggunakan tepung terigu protein sedang yang dikukus, adonannya masih terlalu lembek, jadi aku tambahkan lagi sebanyak 25 gram. Dan total untuk tepung terigu protein sedang yang sudah dikukus ini sebanyak 400 gram dan adonannya udah cukup kalis, gampang dibentuk, dan bentuknya ini cantik banget ya. Nah, seperti ini ya tekstur adonan nastar yang benar, ini gampang dibentuk, teksturnya sangat lembut. Untuk isiannya aku menggunakan selai nanas sebanyak 250 gram yang sudah kita bulatkan kecil-kecil seperti ini ya. Untuk pembulatan selai nanasnya menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh. Sedangkan untuk kulit nastarnya kita menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kalau ditimbang, kulit nastarnya beratnya sekitar 7-8 gram dan untuk selainya beratnya sekitar 3-4 gram. Setelah diambil 1 sendok teh adonan, ini kita gilas sampai warnanya agak pucat. Kalau udah ini kita pipihkan. Jika dibandingkan adonan awalnya, adonan yang sudah kita gilas warnanya agak pucat. Kemudian ambil sedikit adonan, kita sisihkan. Kemudian kita ambil selai nanas dengan menggunakan tusuk lidi. Letakkan selai di tengah-tengah adonan, kemudian untuk sisa adonan tadi kita letakkan di atas. Kemudian kita tutup selai nanasnya dengan adonan kulit nastar. Pastikan tertutup rapat seperti ini dan kalau udah rapat selanjutnya kita bulatkan. Untuk membulatkan nastar sebaiknya jangan terlalu ditekan supaya hasilnya mulus, ini kita bulatkan agak mengambang. Tuh hasilnya bagus banget ya, bulat sempurna dan permukaannya mulus dan halus. Selanjutnya susun di atas loyang sambil sedikit dihentakkan. Kita ulangi lagi ya caranya, ambil 1 sendok teh adonan, kemudian adonan kita gilas sampai warnanya agak pucat. Ini gilasnya sambil ditekan ya. Kalau warnanya udah cukup pucat, kita pipihkan, ambil sedikit adonan, kemudian kita ambil juga selai nanas. Letakkan selai di tengah-tengah adonan, kemudian sisa adonan yang udah kita ambil tadi letakkan di atas. Tujuannya supaya tangan kita itu tidak menyentuh selai nanas terlalu banyak. Karena kalau tangan kita menyentuh selai nanas terlalu banyak atau terlalu sering, nanti bisa jadi adonannya jadi lengket-lengket dan kurang mulus hasilnya. Bulatkan sampai halus dan mulus, kemudian susun di atas loyang sambil sedikit dihentakkan. Hal ini kita lakukan supaya nastarnya menempel dengan loyang setelah dipanggang, jadi pas kita oles dengan kuning telur, nanti nastarnya nggak geser-geser. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah loyangnya jangan dioles dengan apapun atau dialasi dengan apapun. Beri sedikit jarak antara adonan satu dengan adonan yang lainnya karena nastar ini akan sedikit mengembang setelah dipanggang. Adonan udah siap untuk kita panggang, tapi pastikan dulu sebelumnya oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Letakkan adonan di rak paling bawah, atur fungsi kipas dalam keadaan mati, atur suhu di 120-130 derajat Celcius, pakainya api atas bawah dan dipanggang selama kurang lebih 30-40 menitan atau sampai matang. Di pemanggangan pertama ini kita gunakan api sedang cenderung kecil supaya nastarnya gak gampang retak dan kematangannya juga merata. Jika menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil ya. Dipanggangnya selama kurang lebih 40 menitan. Dan setelah dipanggang selama kurang lebih 40 menitan, bisa dilihat bagian dasar dari nastarnya udah berwarna sedikit kecoklatan. Ini udah matang tandanya, langsung aja kita keluarkan dari oven. Nastar ini kita panggang dengan suhu rendah dan cukup lama yaitu sekitar 40 menitan supaya nastarnya nggak gampang berjamur dan ini awet kurang lebih 2 bulanan. Pas keluar dari oven, aromanya masih cukup wangi meskipun aku menggunakan butter yang lebih sedikit. Nah ini bisa diperhatikan nastarnya itu sedikit mengembang ya, tapi nggak bleber. Bagian dasar nastarnya ini berwarna sedikit kecoklatan.
Dan nastar ini harus kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin baru siap untuk kita oles. Selagi nunggu nastarnya dingin, aku siapkan bahan olesannya yaitu 3 butir kuning telur dan aku tambahkan dengan sedikit saja minyak goreng. Ingat minyak gorengnya jangan terlalu banyak supaya nanti nastarnya nggak bergelembung atau nggak berbuih saat dipanggang. Aduk bahan olesan sampai rata, kemudian kita diamkan 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit baru siap untuk kita pakai. Tips cara oles nastar yang rapi, pertama kita letakkan agak banyak dulu olesannya di bagian atas, kemudian tiriskan olesan dan kalau udah kita putar melingkar di bagian sampingnya dan melingkarnya ini menghadap ke atas. Kita ulangi lagi ya caranya. Pertama, ini kuning telurnya masih tebal dan kita oleskan di atas adonan. Setelah itu, tiriskan olesan, kemudian kita putar ke samping dan menghadap ke atas. Melingkar ke samping, hadap ke atas, melingkar ke samping, hadap ke atas, dan kalau udah cukup rapi, ini kita oles lagi bagian permukaannya. Kalau masih belajar, kalian bisa oles satu persatu seperti ini, dan kalau misalnya udah cukup ahli, teman-teman bisa oles sekali itu bisa 3-5 adonan. Lakukan sampai semua adonan kita oles dengan kuning telur dan adonan ini akan kita oles sebanyak minimal 2 kali sampai 3 kali olesan. Untuk olesan pertamanya nggak perlu ditunggu sampai kering, langsung aja kita putar loyangnya supaya kita bisa melihat bagian belakangnya ini apakah sudah rapi atau belum. Untuk olesan yang kedua cukup gampang karena kita hanya akan mengikuti olesan yang sebelumnya. Dan untuk olesan keduanya nggak perlu terlalu tebal ya teman-teman, asalkan kita oles secara merata aja mengikuti olesan sebelumnya. Setelah dioles 2-3 kali, selanjutnya ini langsung aja kita panggang. Nggak perlu ditunggu sampai kering ya, ini yang perlu diingat. Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, kemudian letakkan di rak paling bawah, matikan fungsi kipas, atur suhu di 100 derajat Celcius, pakainya api atas aja dan dipanggang selama kurang lebih 15 menitan atau sampai bagian permukaannya ada semburat kecoklatan. Di pemanggangan kedua ini usahakan jangan ditinggal-tinggal ya, takutnya nanti nastarnya jadi gosong. Kalau aku pribadi lebih suka dipanggang sampai warna permukaan atasnya atau warna olesannya itu sedikit semburat kecoklatan dan itu menandakan kalau nastarnya udah benar-benar matang dan ini juga akan lebih tahan lama ya teman-teman. Kalau disimpan ini bisa tahan kurang lebih 2 bulanan. Bisa dilihat nastarnya ada beberapa yang retak parah, tapi ada juga yang retak tipis. Tapi nggak apa-apa, itu masih sangat wajar daripada kita hanya mengandalkan glowingnya aja dan kita panggangnya cuma sebentar, itu bisa dipastikan nanti nastarnya cepat berjamur. Nah, kalau kita panggang dengan suhu yang tepat, yaitu suhu yang rendah dan dipanggangnya selama kurang lebih 15 menitan atau sampai ada semburat kecoklatan, ini bisa dipastikan nastar kita itu akan lebih awet, tahan lama, dan nggak gampang berjamur. Meskipun ada beberapa yang retak, itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting nastar kita awet dan rasanya juga enak. Oh ya, setelah keluar dari oven, biasanya nastar akan berembun. Itu bisa kita oles dengan kuas yang bersih dan kering. Dan nanti setelah dioles, nastarnya akan tampak lebih glowing. Sekarang kita bandingkan, ini nastar yang tepungnya tidak dikukus, dan ini adalah nastar yang baru aku bikin yang tepungnya dikukus. Yang paper cup hitam ini tepungnya tidak dikukus, dan yang ini adalah tepungnya yang dikukus. Dari bentuknya sama-sama cantik ya teman-teman, langsung aja kita belah. Pas aku belah, ini udah berasa banget ya, tepung yang dikukus ini terasa lebih lembut, yang tidak dikukus ini terasa lebih padat. Dan kalau diperhatikan, tekstur bagian dalamnya, nastar dengan tepung yang dikukus ini terlihat lebih kering dan gampang ngeprul, sedangkan yang tidak dikukus, dia terlihat padat dan tidak terlalu ngeprul. Sebenarnya keduanya ini sama-sama lembut, hanya saja yang tepungnya dikukus lebih ngeprul dan gampang hancur. Jujur, ini aku agak kurang paham ya teman-teman, apakah cara aku salah, cara pengukusan dan cara pembuatannya salah, tapi kan katanya kalau yang dikukus itu teksturnya lebih chewy. Sedangkan pas aku coba bikin, malah teksturnya jadi lebih kering dan lebih gampang hancur. Memang kalau ditanya lebih lembut yang mana, tentu lebih lembut yang dikukus, karena dia teksturnya tuh bener-bener rapuh banget dan gampang hancur, jadi pas di mulut langsung lumer. Sedangkan tepung yang tidak dikukus, teksturnya lebih padat dan lebih legit. Dan kalau misalnya aku disuruh milih, aku tentu milih yang tepungnya tidak dikukus. Karena selain lebih praktis, cepat, dan teksturnya ini udah pas banget ya, enak, dan dia ini sangat legit. Oh ya, kalau misalnya ada yang salah dalam pembuatan nastar dengan tepung yang dikukus ini, teman-teman bisa komen di bawah ya. Karena kalau lihat review dari orang-orang, tepung yang dikukus ini kan hasilnya lebih chewy, lebih basah, dan lebih lembut. Tapi kenyataannya pas aku coba, kok hasilnya malah kering dan dia gampang rapuh.
Oh ya, kalau misalnya mau buat hampers atau sajian saat lebaran, teman-teman bisa simpan di toples, kemudian jangan lupa diisolasi dan tambahkan stiker supaya lebih menarik. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.